Ya, pemirsa, Anda kembali di Bincang Virtual, masih berbincang dengan Mbak Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan, Mbak Diah. Tapi dari DPR sendiri sebenarnya sudah persiapan sudah cukup matang ya, karena DPR kan yang menentukan ya berapa petugas yang akan berangkat dan sebagainya itu. Ya, pembicaraan mengenai pemberangkatan, mengenai kayak tadi misalnya berapa dana haji yang langsung dibayarkan oleh jemaah, berapa yang kemudian disubsidi dari BPKH, ya kan, dari dana haji itu sendiri. Nah, ini pembicaraan yang memang dilakukan bersama antara Kementerian Agama dan DPR. Yang setelah penetapan BIPIH-nya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, baru kemudian kita bicara bersama BPKH dalam mengenai alokasi dana haji bagi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi memang BPKH dalam hal ini tidak sendirian. Tapi kalau menyimak percakapan-percakapan tadi, ini kan ada dua hal. Pertama, pembatalan keberangkatan jemaah haji yang konsekuensinya adalah bukan realokasi ya, bagaimana mengembalikan dana haji. Nah, kalau saya perhatikan ini kan pemerintah mengeluarkan 3 skema. Jadi pertama, bagi yang mau mengambil biaya pelunasannya aja, jadi dia masih tetap dapat kuota tahun depan, tapi ya nanti dia harus melunasi lagi, tapi dia masih dapat kuota tahun depan. Atau ada yang mau menarik dananya semua. Mau menarik dananya semua artinya dia kehilangan kuota tahun depan. Atau tidak menarik sama sekali. Apabila tidak menarik sama sekali ya dia otomatis tahun depan akan naik haji lagi, punya kuota haji lagi, dan insya Allah bisa berangkat haji ketika Arab Saudi memang membuka penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dari 3 itu saya tadi baca-baca ini ada beberapa memang banyak yang tidak mengambil dana hajinya, tidak mengambil biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dana haji itu tidak diambil oleh calon jemaah haji karena mereka ingin kuota itu akan tetap ada pada tahun berikutnya gitu. Kalau secara teknis ini kan nanti diajukan ke kantor Kemenak Kabupaten Kota, diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Lalu pengelolaan keuangan haji BPKH dan penerima setoran. Nah, setelah mendapat surat perintah membayar dari BPKH, BPS BIPIH akan mentransfer dananya ke rekening jemaah. Dalam jangka waktu 9 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kemenak Kabupaten Kota. Nah, ini teknis ya, tapi terlepas dari itu tadi bicara pengembalian yang biaya haji atau dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jemaah haji tahun ini. Nah, yang menarik berikutnya adalah sebetulnya bagaimana kita tadi ya mereview tentang dana haji, bagaimana pengelolaan dana haji, bagaimana pengelolaan penyelenggaraan haji itu sendiri. Nah, kalau kita bicara BPKH ini kalau untuk ukuran saya ini dana haji memang sudah lama, tapi kalau bicara BPKH sebagai institusi, dia mungkin baru saja dibentuk karena setahu saya punya kantor juga baru ya, Bu Huriah ya. Masih nyewa, Bu. Kenapa? Masih sewa. Masih sewa, ya, kantornya masih sewa, dan baru juga membentuk divisi-divisi baru, termasuk salah satunya investasi luar negeri ya. Mereka bingung juga kalau ditanya. BPKH tentu bingung, ini dana haji ini perlu disimpan di pemerintah atau tidak, perlu disimpan di BPKH atau tidak gitu. Karena mereka juga berdiri dengan amanat undang-undang yang pada saat dalam prosesnya kemarin memisahkan antara pengelolaan dana haji dari Kementerian Penyelenggara Ibadah Haji, Kementerian Agama. Sehingga kita berharap dana haji bisa dikelola dengan lebih profesional, dan manfaatnya kalau tadi kata Pak Mustholy itu bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh calon jemaah haji, ataupun dana kemaslahatannya bahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, ini sebetulnya yang kita ingin lihat dari kerja BPKH yang mau nggak mau harus cepat sekarang ini. Karena ya orang semua bicara dana haji 100 dari 100 kemarin 103 triliun, 107 triliun, sekarang 130 triliun. Orang bicara terus udah gitu ya isunya macam-macam ya. Nah, iya, ini saya mau berbicara mengenai isu juga infrastruktur gitu kan. Padahal saya tahu itu bukan berupa dana infrastruktur ansih dikasihkan sebagai alokasi infrastruktur, tapi dalam bentuk
surat berharga syariah gitu yang kemudian memang ditempatkan di pemerintah sebagai bentuk pinjaman kepada dana haji. Nah, hal-hal ini yang menurut saya perlu kita bicarakan karena dalam undang-undangnya sendiri BPKH itu harus menerapkan satu prinsip yang sangat mengedepankan kehati-hatian dan juga harus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam ekonomi syariah dalam mengeksekusi atau melakukan investasi. Dan saya yakin kalau sebagai eksekutor di BPKH tentunya tidak mudah gitu. Satu sisi harus punya amanah untuk supaya dana haji ini berkembang, tapi satu sisi dipagari oleh satu prinsip yang sangat hati-hati, mengingat ini juga dana milik banyak orang gitu. Jadi tidak bisa kayak misalnya Bu Huriah ini mau membeli hotel gitu ya, misalnya di Mekah untuk misalnya pelayanan jemaah haji dan umroh gitu ya. Itu tidak begitu saja, pasti ada dewan pengawasnya, nanti ada referensi-referensi dari berbagai orang gitu ya, dan juga mungkin nanti bicara dengan DPR gitu. Jadi saya yakin untuk mereka yang di BPKH juga tidak mudah gitu. Nah, tentang apakah dana haji ditaruh di BPKH atau tidak, nah itu pembicaraan lain. Saya pikir ini jadi setback ke belakang gitu ya. Setback ke belakang kenapa dana haji yang sebelumnya ditaruh di Kemenak, sekarang pertanyaan itu jatuh ke BPKH gitu kan. Padahal BPKH sendiri terbentuk setelah dana haji terakumulasi di atas 100 triliun gitu. Jadi mungkin teman-teman BPKH juga bingung kalau harus menjawab itu karena kemudian ini juga diterpa banyak isu lagi begitu ya Bu ya. Kemudian diterpa banyak isu lagi ya bahwa dana hajinya digunakan untuk infrastruktur, apalagi yang terkini adalah isu mengenai 600 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 130 sekian triliun rupiah ini dipakai untuk memperkuat rupiah. Ini saya coba ke Bu Huriah, bagaimana Bu klarifikasinya mengenai adanya isu ini? Ya. Terima kasih tadi atas banyak informasi yang di-share-nya oleh Bu Dia dan Mbak Tasya terkait dana yang dolar yang kita pegang. Sebenarnya saya cerita sedikit background-nya Mbak ya, bahwa kenyataannya untuk setiap tahun pelaksanaan ibadah haji, kewajiban terbesar dalam penyelenggaraan itu memang liabilitasnya dalam bentuk dolar dan SAR Mbak. Sehingga biasanya di setiap awal tahun kami meminta, setelah diskusi yang tadi disampaikan Bu Dia dari DPR dengan Kemenak sudah disepakati berapa BP-nya, berapa total biayanya. Kemudian kami dikasih oke ini harga dolar sekian yang ditetapkan untuk biaya, BPKH siapkan sekian. Nah, angka yang kami kumpulkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Mbak untuk penyelenggaraan haji, karena waktu itu belum ada bayangan bahwa haji akan dibatalkan gitu kan, akan ditunda. Nah, memang sudah disediakan, walaupun tentunya kami perlu mendapat perlu diskusi lebih lanjut dan arahan lebih lanjut. Ini dolarnya mau diapakan setelah keluar pengumuman dibatalkan. Tentu saja kami berharap sebenarnya mengingat jumlahnya yang cukup besar, itu kami berharap kalau dolarnya sudah mulai membaik, Mbak, kita bisa jual. Kenapa? Karena dengan lakukan hal tersebut, nilai manfaatnya, upside-nya, itu kan kita kembalikan ke jamaah, Mbak ya. Jadi bukan untuk ukuran kalau menstabilitasi rupiah atau tidak, itu kan kewenangan BI, Mbak ya. Kita menghormati itu. Kalau kita, tanggung jawab kita ke amanah kita ke jamaah. Sehingga yang kita cari itu kesempatan ketika kapan nilai dolar itu tinggi. Kemarin dolar sempat tinggi Mbak, tapi belum dibatalkan, kami nggak berani gitu kan. Kalau kami itu sudah dibatalkan, kami jual Mbak. Itu kan uangnya nggak kemana-mana Mbak, kembali ke jamaah juga. Kan itu jadi nilai manfaat gitu loh. Kita kan amanatnya jelas di Undang-Undang 34 itu untuk jamaah. Dan kita nirlaba, kita sebagai pimpinan dan insan BPKH tidak sama sekali diuntungkan Mbak. Nah, itu apapun besarnya keuntungan dari jual falas, kalau kami dapat, itu akan kembali semuanya ke jamaah. Nah, hanya saja ketika itu belum ada keputusan apakah dibatalkan atau tidak. Sekarang sudah ada keputusan, jadi kami masih menanti momen yang tepat. Tapi kalau dari DPR, monggo silakan saja, karena tahun depan pasti patokan harganya berbeda. Tentu kami akan mengoptimalkan, karena tadi yang dikatakan oleh Pak Mustoli sangat tepat, Mbak. Subsidinya itu sudah sangat tinggi.
Tahun lalu subsidinya itu lebih dari 100%. Sementara untuk tahun ini karena pandemi yang mendaftar berkurang jumlahnya. Sehingga dari segi menginvestasi challenge kami tahun ini jauh lebih besar. Kalau memang nanti suatu hari dolar posisinya stabil, itulah saat kami untuk jual. Bukan karena menstabilisasikan rupiah, kami juga nggak berani masuk ke kewenangan BI. Itu kewenangan BI. Itu akan kami lakukan dengan tujuan hanya satu, yaitu memberikan nilai manfaat yang optimal untuk jamaah. Kalau saya lihat laporan Kementerian Agama, waktunya sudah tidak memungkinkan bagi Kementerian Agama misalnya dalam satu mengeksekusi visa. Kedua, menyiapkan penyelenggaraan karena jumlah haji Indonesia ini 210.000. Dia termasuk yang paling besar di dunia gitu ya. Terlalu jauh saya pikir kalau misalnya bilang pembatalan haji. Jadi ini hanya mungkin efek samping dana gitu haji ya, Bu, itu ya. sama sekali tidak dalam proses itu gitu. Oke, baik. Jadi ini mungkin Karena hanya efek memang uang itu samping disiapkan yang untuk keberangkatan menguntungkan. haji. Oke, jadi ini hanya efek samping yang kebetulan saja menguntungkan begitu ya, Bu ya. Menguntungkan kalau dilepas menjadi rupiah. Nah. Oke. Dan sampai sekarang belum dilepas jadi rupiah juga kan, Bu? Nah, Belum. itu. Oke, baik. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, Bincang Virtual masih akan kembali dengan pembahasan mengenai dana haji. Bagaimanakan dana haji ini dan bagaimana nasib dari calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat pada tahun 2020 ini. Kami akan kembali sesaat lagi.